Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, sebelum kita melaksanakan tugas kerja pelayanan kita di hari ini, marilah kita persiapkan diri kita untuk dibekali oleh firman Tuhan melalui renungan harian keluarga Kamis 31 Juli 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menikmati hidup sampai di hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membekali perjalanan kehidupan kami di hari ini, agar hidup kami dituntun selalu oleh firman-Mu dan sesuai dengan firman. Karena itu Tuhan, ketika kami bersedia untuk mendengarkan firman, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami, agar berlayaklah kami kepadamu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita di hari ini terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 bunyi firman Tuhan begini. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa orang yang percaya kepada Yesus atau yang menerima Injil Yesus Kristus harus mengalami penderitaan karena iman? Jawabannya karena memang syarat untuk mengikuti Yesus, selain harus mampu sangkal diri, tetapi juga harus dapat memikul salib. Salib yang dimaksudkan di sini adalah bicara tentang penderitaan. Oleh karena itu ikut Yesus berarti bahwa siap untuk menderita. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah juga yang terjadi di jemaat Tesalonika, yang karena menerima Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, membuat mereka harus mengalami penderitaan karena penindasan dan penganiayaan yang datangnya dari kekaisaran Romawi. Saudara-saudara, apa yang terjadi di jemaat Tesalonika, maka itulah juga yang terjadi kepada orang-orang percaya di berbagai tempat. Bahwa begitu sulitnya orang-orang Kristen untuk mau beribadah kepada Tuhan, sehingga orang-orang percaya kepada Yesus di berbagai tempat, di mana mereka sulit mendapatkan akses untuk beribadah, berarti mereka juga harus mengalami penderitaan karena penindasan dan penganiayaan. Saudara-saudara, tidak mudah memang ikut Yesus, karena harus menanggung banyak penderitaan. Tapi meskipun harus menanggung penderitaan, maka lewat firman Tuhan
lewat belajar dari apa yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika, maka demikianlah kiranya juga kita mampu untuk senantiasa tetap teguh di dalam iman. Kita mampu untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, meskipun harus mengalami penderitaan, ataupun meskipun kita harus mengalami berbagai macam tekanan, penindasan, dan penganiayaan. Saudara-saudara, janganlah kiranya kita biarkan tekanan hidup akan melemahkan iman kita. Justru jadikan momen itu untuk kita bisa memperlihatkan pertumbuhan iman kita. Dari firman Tuhan ini kita juga belajar untuk bersabarlah dalam segala pencobaan, karena ketekunan menunjukkan kualitas iman yang sejati. Ingat bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah hukuman, tetapi bagian dari panggilan hidup dalam kerajaannya. Saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, maka doakan agar Tuhan memberi kekuatan, bukan sekedar jalan keluar saja, tapi dari kekuatan itu kita akan terlatih untuk dapat menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan keberimanan kita. Dan jika engkau sedang menderita karena iman kepada Yesus, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan. Belajarlah mengampuni, bukan karena orang itu layak dimaafkan, tapi karena Allah memanggil kita untuk menyerahkan keadilannya kepadanya. Seperti ayat 8 firman Tuhan kita saat ini, dijelaskan bahwa Tuhan yang akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah atau yang tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Artinya, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang-orang yang menindas, yang berbuat jahat, tetapi juga yang tidak setia, akan mendapatkan hukuman, yaitu kebinasaan kekal. Ayat 7 dikatakan mereka akan berada di dalam api yang bernyala-nyala. Sebaliknya orang-orang yang percaya, yang bertahan di dalam iman, yang hidup melakukan kehendak Tuhan, mereka layak menjadi warga kerajaan Allah, layak mendapatkan surga. Ayat yang kelima, saudara-saudaraku, di dunia ini kita bisa tidak mendapatkan keadilan atas orang-orang yang menganiaya kita, yang menindas kita, tapi tidak pada keadilannya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ini juga menjadi sumber kekuatan bagi kita, menjadi satu penghiburan bagi kita orang-orang percaya, bahwa sekalipun kita harus menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus, jangan pernah takut. Karena apa? Sekali lagi, mungkin di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan, tetapi keadilan Allah selalu tetap berlaku bagi kita. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari tetap terus kita berpegang teguh kepada iman. Mari kita tetap teguh untuk senantiasa mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena penderitaan di dunia tidak sebanding dengan mahkota yang disediakan Tuhan
bagi orang yang mau menderita karena Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa sekalipun kami harus menderita karena Injil, karena percaya Yesus, tidak sekali-kali kiranya membuat iman kami goyah oleh beratnya penderitaan, oleh adanya penindasan dan penganiayaan. Sebab balasan Tuhan terhadap kesetiaan, terhadap keteguhan iman kami, yaitu kerajaan sorga menjadi bahagian hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mampukan, sanggupkan kami Tuhan untuk menghadapi penderitaan. Mampukan, sanggupkan orang-orang percaya yang senantiasa sedang mengalami penindasan dan penganiayaan oleh karena Injil, oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas kami. Biar Tuhan yang memberkati semuanya itu. Kami serahkan kehidupan kami biar selalu ada dalam tuntunan, bimbingan, arahan Roh Kudus Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan berkati maka menjadi berkat untuk kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga hari Kamis 31 Juli 2025. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun perjalanan kehidupan kita di hari ini dan semangat terus menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.